Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi di channel saya Suntoro Papua Family. Kali ini saya akan membagikan resep perkedel kentang anti gagal kalau pas digoreng nggak pecah. Dan ini enak banget ya teman-teman. Resepnya saya bagikan ada di description box. Dan yang mau tahu resepnya, mari tonton dan saksikan terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Selanjutnya adalah bahan-bahannya teman-teman. Pertama yang kita siapkan adalah ini 1 kilo kentang. Di sini mau mama jual seharga 20.000 ya teman-teman. Di tempat saya ini kentang mahal banget. Nah, yang seperti ini nanti kita kupas dan kita kukus. Kemudian kita siapkan 2 butir telur. Telurnya nanti ini kita pisah antara kuning dan putihnya. Kemudian kita memakai 8 butir bawang merah yang nanti kita iris-iris dan kita goreng. Kemudian sedikit merica dan penyedap rasa Royco ayam. Ini bahan-bahannya sudah selesai dan kita ke tahap selanjutnya. Ya, selanjutnya kita bersihkan dulu kentangnya, kita kupas kulitnya. Kita kupas semua kulitnya sampai bersih ya teman-teman. Ini kentang, kalau kentang yang dari Papua ini khususnya Tolikara, ini adalah kentang organik, tanpa pestisida, tanpa pupuk. Ini benar-benar alami. Kentangnya itu kentang organik ya teman-teman. Jadi kalau untuk kesehatannya itu pure, bagus banget. Setelah kita kupas ini nanti kita bisa kukus ya teman-teman. Kukusnya sampai lembek, sampai mateng. Habis itu kita hancurkan. Ya, ini adalah hasil dari bawang merah yang sudah kita iris-iris semua. Ini setelah kita iris-iris nanti kita bisa goreng dan kita campurkan ke adonannya. Kemudian ini kentang yang sudah selesai saya kupas. Ini selanjutnya akan kita kukus. Ini adalah hasil dari bawang merah yang sudah kita goreng. Kita goreng sampai kecoklatan seperti ini ya teman-teman, yang bikin wangi banget. Ini adalah kentang yang udah saya kukus tadi ya teman-teman. Kemudian ini masih panas-panas, kita hancurkan saja. Ini tuh masih berasap banget. Jadi memang sengaja pas panas-panas karena nanti kalau pas lagi dingin itu teksturnya lebih susah untuk dilembutkan. Ini kita hancurkan pakai garpu aja. Sampai semuanya hancur rata dan bisa diadon sama bumbu yang lain. Nah, setelah kentangnya hancur seperti ini teman-teman, ini sudah bisa kita campurkan dengan bawang merah yang udah kita goreng tadi. Kita campurkan aja semuanya begini. Ini masih panas banget ya teman-teman adonannya, jadi saya pakai bantu ini aja, pakai garpu. Kita adonin sampai rata. Sebenarnya ini resep terkadang orang bikinnya tuh susah karena biasanya kan pas digoreng itu pecah ya teman-teman, hancur begitu. Nah, ini saya kasih tipsnya untuk teman-teman. Nah, setelah kita campurkan tadi bawang merah gorengnya, ini kita pisahkan dulu putih dan kuning telurnya. Kenapa kita pisah? Kuning telurnya ini kita pakai atau kita masukkan ke adonan kentang, sedangkan yang bagian putih telurnya ini kita pakai untuk kulit saat kita mau menggoreng perkedelnya. Ya, dua kuning telur ini kita campur ke adonan. Ini baru satu ya teman-teman. Nah, ini kemudian yang kedua kita pisahkan lagi.
antara kuning telur dan putih telurnya. Kalau teman-teman pakai resep ini dijamin nggak gagal bikin namanya perkedel kentang, yang biasanya itu bikin emosi banget deh kalau bikinnya kan teman-teman. Ya, kita aduk rata. Nah, setelah kita aduk rata, kemudian kita masukkan minyak goreng. Saya lupa tadi di awal bahwa kita membutuhkan minyak goreng sebanyak 2 sendok. Fungsinya adalah biar adonannya nggak lengket. Nah, ini adonan kalau sudah seperti ini ya teman-teman, ini namanya adonannya sudah bagus, sudah berhasil, dan dia nggak bakalan lengket di tangan saat kita bentuk. Ya, ini bumbunya cukup kita bumbuin aja sama Royco dan merica, nggak perlu lagi ditambah garam ataupun MSG lagi, karena dasarnya kentang itu kan memang sudah gurih ya teman-teman. Nah, ini adalah bumbu yang saya bilang tadi, yaitu Royco secukupnya. Pokoknya kalau udah dirasa gurih menurut teman-teman udah. Habis itu kita adon lagi. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman, sudah dicuci. Oke, diadon sampai menyatu. Kalau memang pas kita adon tuh masih ada kentang yang masih merengkel-merengkel, nah itu kita hancurkan. Nih, saat kita adon begini tuh lembut memang, tapi dia tidak akan hancur nanti pas kita goreng ya teman-teman. Tahap selanjutnya yaitu tahap dimana kita membentuk perkedel kentangnya. Ya, caranya adalah yang pertama itu kita balur. Kalau memang teman-teman masih rasa lengket, kita balur tangan kita pakai minyak goreng ya teman-teman. Ya, saya balur. Ya, tangan kita sudah bersih ya. Kemudian kita ambil 1 sendok makan, kemudian kita kepal-kepal, kemudian kita pipihkan, kita rapikan pinggirnya. Nah, tampilannya begini. Ini teksturnya kokoh ya teman-teman, meskipun dia lembut di dalamnya. Kita lakukan semuanya sampai adonan selesai. Nah, ini adonannya sudah selesai kita bentuk, mau hampir selesai maksud saya. Pokoknya jadinya segitu lah teman-teman. Kalau memang 1 kilo, kayaknya tadi nggak sampai 1 kilo ya, karena saya timbang mungkin 800, dikurangi lagi dengan yang kentang yang busuk yang sudah saya buang. Nah, setelah selesai begini, kita akan persiapkan untuk menggorengnya. Kita siapkan kulit lapisannya. Lapisannya adalah putih telur, yang cukup kita kasih Royco sedikit aja biar terasa. Kalau nggak dikasih Royco, nanti itu rasanya hambar ya teman-teman. Nah, ini hasilnya lumayan untuk makan 1 hari ya teman-teman. Ini anak saya seneng banget ya yang kecil itu. Terus suami saya juga suka yang namanya perkedel kentang. Ya, mungkin ini untuk para bunda bisa jadi resep dan rekomendasi untuk makan pagi, siang, sorenya. Ini bisa, menunya bisa dipakai. Ya, kita ke tahap selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah tahap utama, yaitu tahap penggorengan yang biasanya banyak orang gagal. Ini kita pakai api yang sedang. Ini kita masukkan ke adonan pelapisnya. Kita masukkan kentangnya yang sudah dilapiskan. Ini kalau minyaknya sudah panas baru kita masukkan ya teman-teman. Ini gara-garanya adalah putih telurnya itu masih banyak yang kental. Nanti teman-teman kalau coba resep ini boleh lebih lagi dikocok putih telurnya biar tidak seperti ini, tapi nggak apa-apa, ini nggak masalah, nanti jadinya juga cantik, karena nanti kalau sudah kering pas dibalik dia sudah jadi bagus. Kita goreng sampai matang, sampai kuning kecoklatan atau gold ya teman-teman. Sampai matang kecoklatan baru bisa kita angkat dan kita tiriskan. Ini saya baliknya sengaja pakai sendok, karena kalau saya pernah coba balik pakai spatula itu
hancur atau lengket di spatulanya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, itu cantik banget, nggak hancur, masih utuh. Pokoknya recommended banget resepnya ya teman-teman untuk dicoba di rumah. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan bermanfaat. Nah, ini hasilnya dari yang kita goreng tadi, masih utuh, mulus, dan masih kokoh, tidak ada yang hancur ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih lagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipakai sama bunda-bunda sekalian atau teman-teman sekalian di rumah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.